aku mau masuk UKM itu ternyata memang situasinya mahasiswa itu gerakannya lagi udah nggak sehot yang kubayangkan. Mungkin di SMA aku membayangkan, mungkin karena bacaan-bacaanku, terus aku membayangkan kuliah tuh isinya demo, dan aku udah mempersiapkan diri untuk itu. Yang masuk UKM sama unit kegiatan gerakan-gerakan mahasiswa tuh tinggal segelintir orang yang nggak populer gitu, yang kayak memang pelajaran seni pertama ya dari simbokku yang selalu bilang life itu udah art. Tuh, sejak kecil tuh udah yang kalau ibu memilih untuk nggak meneruskan lukis secara profesional tapi lebih memilih untuk membesarkanmu karena kamu tidak lebih kurang, kamu bukannya lebih jelek daripada karya seni itu sendiri atau kehidupan itu juga art. Jadi seni secara umum, seni secara luasnya itu aku udah sejak dari aku kecil tuh, mungkin ibu sadar nggak sadar karena itu pengertiannya ibu, karena itu definisinya ibu, karena itu caranya ibu menikmati life-nya, strugglingnya. Jadi struggle is part of art. Seni bertahan hidupnya itu pun dinikmati ya sebagai kelas pekerja gitu kan. Ya itu yang pelajaran pertama tentang seni. Nah kalau namaku itu katanya waktu ibu sama bapak pacaran nonton karyanya Pak W.S. Rendra, memang itu memang diambil dari Aristopanes kan, terus dipentaskan di Jogja. Nah ya sebagai komunitas kayaknya ibuku anak dolan aja gitu. Itu anaknya di situ loh, mau ditakoni langsung malah dirasani anak dolan, anak nongkrong ya, kenakalan remaja itu mungkin ya kayak yang gaul nongkrong. Terus salah satunya pas yang teringat simbokku, mungkin itu memorable buat ibu, nonton dramanya Aristopanes yang waktu aku kecil nanya, "Bu, kok nama aku aneh sih? Aku dipanggil Lisis di SD, sekolah SD itu. Bu, kok nama aku aneh?" Karena kan Lisistrata Lusandiana, dipanggil di rumah Dian. Itu Dian tuh umum lah ya, aku punya nama Dian tuh nggak masalah. Tapi begitu sama guruku SD, aku inget namanya Bu Marmi, kelas 1 SD. Karena mungkin tuh nama depannya Lisistrata, terus dipanggil Lisis. Anak kecil gak bisa protes, tapi aku dalam hati, kok namaku aneh. Kalau nanya sama ibu, nanti kalau kamu udah besar cari tahu. Nah SMA baru bisa nyari tahu gitu. Terus waktu itu awalnya aku bisa ngakses warnet, inget gak sih? Zaman warung internet itu per jamnya berapa dulu? Itu udah ngerasa kayak wow gitu. Merasa kayak canggih gitu, bisa mencari informasi di search engine. Aku lupa, kayaknya belum Google ya, tapi ada search engine yang kita punya pertanyaan apapun kok bisa dijawab. Itu di saat yang bersamaan tuh aku sering ngerjain paper. SMA aku kan SMA pinggiran, namanya SMA 1 Gampeng Sleman, Yogyakarta. Itu SMA yang enggak masuk radar dalam UGM enggak kenal lah yang namanya SMA 1 Gampeng itu. Di SMA itu tuh aku tuh seneng sama pelajaran ya, biar nggak ngitung, biar nggak ketemu angka, biasa dong masuk ke mana tertebak IPS. Seneng bahasa, seneng pelajaran tata negara tuh kok aku seneng tuh karena baca dengan sendirinya, nyatet dengan sendirinya. Terus seneng bahasa Inggris, sastra belum segitunya seneng, tapi masih yang seneng gawe paper, seneng ngatur ini loh, alur argumentasi gitu. Tuh SMA tuh baru kerasa kok seneng. Nah, ketemu search engine itu baru aku bisa nanya Lisistrata. Disitulah aku ketemu dengan Lisistratanya versi Aristopanes yang waktu itu belum download PDF kayak zaman sekarang bisa download di Libgen. Tapi copy paste satu-satu. Waktu itu ya lumayan effort ya, copy paste satu-satu itu. Tak baca-baca, aku lumayan surprisingly kaget gitu. Ternyata Lisistrata itu bercerita tentang seksual boycott, tentang gerakan perempuan. Disitulah aku wow, simbokku visioner sekali gitu ya. Aku kayak
si mbokku bisa terkesan dengan story yang semacam ini, karakterisasi yang semacam ini. Aku nggak tahu itu bersamaan apa enggak. Momen SMA aku kelas 2, kelas 3 itu aku menikmati banget IPS dan menikmati banget jadi mewakili sekolah untuk lomba-lomba debat gitu. Nah dari situ tuh berpikir kritis, seneng moco-moco buku yang mungkin belum dibaca oleh anak seumuranku. Nah itu baca bahwa aku nggak tahu itu bersamaan atau enggak juga ya, karena pas masuk kuliah, pas memilih mau kuliah di mana, aku daftar UGM juga di filsafat, terus keterima di filsafat sama di Sanata Sadar yang bahasa Inggris, sastra Inggris, bukan PPI, tapi sastra Inggris. Itu tuh karena pertimbangannya ada UKM, namanya unit kegiatan mahasiswa penalaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tuh ada launching buku Karl Marx gitu. Wah, kok kiri habis dan aku pengen ya masuk situ. Aku nggak tahu itu bersamaan atau enggak. Momen SMA itu momen yang aneh ya, karena aku hampir nggak naik kelas 3 karena aku malas banget ya sekolah tuh ngapain guys. Terus pas masuk kelas 3 IPS tuh aku mendadak sangat bergairah sekolah, seneng banget baca buku tata negara, antropologi, sosiologi. Itu nggak usah disuruh belajar. Tadinya tuh ibuku sampai yang ibuku udah hampir menyerah sih nyuruh aku belajar, karena sebenarnya aku ngerasa sekolah itu ganggu orang tidur ya. Orang lagi enak-enak tidur pagi disuruh bangun pagi cuma buat sekolah, itu agak nggak masuk akal. Lama-lama mungkin karena ketemu IPS, terus ada guruku yang gokil juga, guruku antropologi, terus ketemu dengan teks-teks tentang demokrasi. Nah di tata negara tuh aku inget Pak Risang namanya, guruku SMA itu pernah yang secara spontan tuh oke, anak-anak sekarang maju satu-satu. Kemarin ada mata pelajaran tentang demokrasi, sekarang maju satu persatu, ceritakan tentang demokrasi seingatmu. Nah itu tuh langsung memantikku, demokrasi itu nilai, bahwa demokrasi itu part of society. Itu tuh salah satunya dari situ, bisa meaningful itu ya yang dilakukan Pak Risang walaupun sederhana. Nah di saat yang bersamaan peralihan menuju kuliah, di kuliah aku memutuskan untuk yang ada UKM penalarannya, yang ada kegiatannya peluncuran buku Marxisme. Nggak tahu itu berkaitan apa enggak, tapi yang ku cari itu memang waktu itu gitu. Pas aku mau masuk UKM itu, ternyata memang situasinya mahasiswa itu gerakannya lagi udah nggak sehot yang kubayangkan. Mungkin di SMA aku membayangkan, mungkin karena bacaan-bacaanku, terus aku membayangkan kuliah tuh isinya demo, dan aku udah mempersiapkan diri untuk itu. Yang masuk UKM sama unit kegiatan gerakan-gerakan mahasiswa itu tinggal segelintir orang yang nggak populer gitu, yang kayak aku. Ya aku termasuk yang golongan yang culun, kere gitu, tapi mungkin tepat buatku. Jadi gaya hidupku tuh nggak boros dengan teman-teman gerakan tuh, gaya hidupnya mantep lah. Aku bisa mengikuti banget. Nongkrong di warung, di angkringan, di warung burjo itu ternyata penting juga untuk fit in dengan komunitas yang secara ekonomi aku bisa kejar. Karena remaja ya, kalau nggak bisa ngejar nanti aku mungkin depresi. Enggak deng, tapi maksudnya aku bersyukur juga punya teman-teman yang bisa menikmati situasi ekonominya seadanya ya, walaupun ada yang anak orang kaya terus bunuh diri kelas, ikut gerakan, terus sok kere. Kalau aku emang beneran nggak punya duit, kuliah juga bapak ibuku struggling banget, dan dilalai golek komunitas ya sing angkat tangan kiri gitu, semangat muda lah, jadi agen kembalian, agent of change. Tapi siapa yang enggak, maksudnya mungkin enggak aku sendiri. Walaupun itu nek dirasa-rasake itu adalah downfall gerakan mahasiswa ya rasa-rasanya, atau mungkin bukan downfall tapi tersebar, terproliferasi di mana-mana, mungkin bahasa optimis. Dunia gerakan di kampusku, wah itu setelah
pasca 98 itu 2004 ya. Yang sangat bersemangat itu dari UIN. Aku seneng banget kalau nongkrong sama anak-anak UIN itu, udah gaya hidupnya sangat merakyat, sarungan ngono kae. Pernah aku live-in seminggu di sana. Betah banget aku, udah di kampus Islam, nggak jilbaban tapi nggak dihujat, malah ngerasa kayak wah ini bestiku ini di sini. Terus di Gajah Wong dulu sebelum digusur itu kan ada teman-teman PMII yang memang advokasinya di situ. Nah aku tuh live in di situ karena aku ikut Persma akhirnya. Nah karena gerakan di kampusku itu ada tegangan antara yang sama pip gitu. Nah yang pip itu tuh diasuh sama rektorat UR3. Mereka pokoknya gontok-gontokan gitu yang wah nggak oke nih, nggak aman nih, ternyata terlalu kenceng nih tegangannya. Aku jadi masuknya Persma. Masuk Persma itu bisa tetap yang agak-agak gerakannya dapat, pengorganisasiannya dapat, nulisnya dapat, diskursnya dapat gitu. Jadi wah teman persku. Nah sekarang aku kalau ngomongin hidup berkolektif, nggak usah pakai kata kolektif dan community. Natas tempat pers mahasiswa yang aku gabung sejak 2004 sampai aku lulus ya sampai sekarang itu jadi keluarga, itu adalah kolektif yang best of the best versi aku ya. Jadi sekarang kalau versi itu sayangnya itu kemudian menjadi benchmarkku untuk hidup bercommunity atau berkolektif. Jadi kalau aku berteman dan berkolektif di ruang apapun, kalau itu nggak seloyal Natas tuh aku agak-agak sedih gitu loh. Karena ya di Natas emang beda ya. Zaman kuliah ya randidit bareng gitu, ngelih-ngelih bareng. Kalau akhir bulan itu ini romantis banget sih. Anak-anak kan ada yang dari Atambua, ada yang dari Papua, macam-macam, Timor Leste, macam-macam ini apa anak rantaunya. Akhir bulan itu kita bisa yang sering anak-anak nggak punya duit, nanti gantian yuk kita ke angkringan Lekra. Inget gak ada angkringan Lekra dulu? Angkringan Lekra itu saling subsidi, siapa yang punya duit itu akan bayarin yang nggak punya duit untuk makan. Nah sesederhana itu sih sebenarnya yang diingat itu ya. Aku jadi kalau punya pertemanan yang nggak seasik itu tuh kayak yang lumayan sedih gitu loh. Padahal di konteks industri udah nggak ada kayak gitu. Jadi kehilangan banget di usia tua tuh itu. Mungkin yang membuat Gejayan bisa membara itu karena menurutku ada darah yang tumpah di situ, ada Moses Gatotkaca. Mungkin itu yang membuat Gejayan memang manggil. Walaupun aku nggak ada kaitannya dengan Gejayan memanggil, tentu saja. Itu kan generasi teman-teman ya yang fresh. Masuk berkesenian tuh mungkin di skena seni dan dilalah kok ya itu kerja gitu. 2014 kan aku lulus, baru selesai ujian gitu. Baru selesai ujian terus disuruh main ke Biennale Jogja. Di Biennale Jogja itu lagi butuh periset. Aku tadinya pas kan aku di kuliah di IRB habis dari sastra Inggris, jeda setahun backpackeran ngalor ngidul cari pengalaman gitu. Nah kuliah itu agak lama ya, 2010 sampai 2014. Aku muridnya Pak Nardi, ST Sunardi sama Romo Banar dan dosen-dosen di IRB Sanata Dharma. IRB itu di kuliahnya sering make misalnya cara membahas sesuatu atau breakdown teori itu dengan misalnya lukisannya Pak Pandi, sehingga teori ketemu daratan gitu. Jadi pertemuan ku dengan karya seni itu memang dijembatani sama kampus. Walaupun Jogja itu banyak ruang-ruang seni, banyak galeri. Tapi sebelumnya aku nggak segitunya perhatiin sih. Ya apresiasi yang biasa aja, bahkan kan dulu belum potret foto-foto ya. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak di Jogja, lagi kemana, ke kota lain, tuh
memang berusaha mengunjungi galeri dan museumnya dan berusaha untuk datang sambil mengapresiasi gitu. Itu kebiasaan aja sih, kebiasaan turis pada umumnya. Terus di 2014 pas Biennale Jogja nyari periset, aku dan 2 temanku lainnya, aku, Sius sama Dina, Cafiatu Dina, itu diseleksi lah. Terpilihlah 1 orang untuk waktu itu Biennale Jogja dengan Nigeria. Terpilihlah 1 orang. Siapa yang terpilih? Coba tebak. Syafiatu Dina. Terus Syafiatu Dina nggak boleh berangkat sama ibunya karena waktu itu ada Ebola. Ingat zaman Ebola? Nah, si mbokku tuh dulu kerja di kesehatan, urusannya sama obat-obatan. Pas Dina nggak boleh, Biennale Jogja menghubungiku. Dina nggak boleh berangkat ke Nigeria. Kamu boleh nggak? Bisa nggak? Gitu. Aku secara waktu bisa banget, habis lulus, belum tahu mau ngapain kan, seperti hidupku pada biasanya selalu mengalir gitu. Terus kamu ke Nigeria mau? Ya mau. Karena memang udah diseleksikan. Terus si mbokku, aku nanya ke Bu, ada Ebola di sana tapi aku mau ke Nigeria untuk riset. Ibuku tuh selalu, waktu juga aku 2009 itu habis lulus S1, Bu aku ke Belanda setahun, Ibu ayo hajar, gas gitu. Ibu tuh selalu gitu. Terus Bu besok aku Nigeria 1 bulan, gas gitu, selalu gitu dulu. Baru kemudian Ibu nanya-nanya sejauh mana Ebola ini perlu kita khawatirkan. Ibu temannya dokter-dokter juga yang nanya, kuwi pemberitaan media yang terlalu heboh, terlalu lebay. Nyampe sana bener memang pemberitaan media terlalu lebay dan heboh, bias kulit putih gitu. Bener, ketidakkhawatiran si mbokku itu untuk aku di Nigeria adalah mungkin bersama Biennale Jogja itu mungkin awal aku terlibat di seni-senian. Terus habis itu jadi periset sekaligus asisten kurator. Dan kalau ngerjain event mungkin aku pakai spirit kerja-kerjaku selama ini di kampus yang apa? Ya kalau kerja itu kan kita all out ya, bercommunity, berkolektif kayak di pers mahasiswa waktu itu. Ya mungkin aku ya terlalu rajin mungkin. Kalau tak pikir-pikir apa aku terlalu rajin gitu. Dan ya didikan kampus, didikan gerakan yang ya bekerja ya Pak. Awalnya kan aku di Biennale Jogja jadi periset pengganti. Ya mungkin itu udah jodohnya. Terus ya udah dari situ kemudian seni-senian freelance tuh sambil ini serabutannya ya keredaksiannya waktu itu newsletter, aku juga redaktur pelaksana karena memang suka urusannya dengan teks, suka dengan penulisan, suka dengan keredaksian gitu. Cari tema itu ya kita asik-asik aja untuk cari tema, kan nggak cuma cari masalah tapi cari sudut pandang, memilih dari sekian sudut pandang yang mungkin untuk diambil dan menarik untuk diambil sambil membaca kecenderungan zaman gitu, sambil beropini terhadap apa yang kita rasakan dan membaca kecenderungan zaman ini. Mungkin aku banyak hal di kepalaku, jadi aku butuh channeling opini mungkin ya keredaksian itu adalah jalan. Kemudian ketemu dengan cara produksi pameran, cara produksi seni itu juga adalah cara channeling kita, nggak cuma channeling opini tapi juga channeling mungkin emosi kita. Kadang channeling emosi kita atas apa yang sedang terjadi itu kadang penting juga ya. Nah itu di seni-senian. Nah ya itu freelance dan serabutan, kadang terjemahan juga. Dulu ngerjain terjemahan. Terus apa ya sambil sastrane kemudian kanggone ini. Sastra Inggrisku. Sebenarnya sejujurnya aku agak ada penyesalan dikit ya. Waktu di sastra Inggris itu aku bukannya banyak. Ya di kampus itu aku cuman ini. Kuliah itu kan enggak susah-susah banget ya. Ikuti sinau dikit, ujian ya jangan sampai yang bolos-bolos banget, ujian ya sinau sithik neh ngono kae. Yang penting IP ku itu di atas 3. Waktu itu tuh aku sesimpel itu. Aku agak nyesel kenapa aku nggak belajar linguistik benar-benar gitu, yang baru belakangan aku tuh wah penting banget ini baca linguistik sampai ke
sampai ke psikoanalisa, ternyata landasan dari psikoanalisa itu linguistik salah satunya, selain marxisme dan lain yang, dan satu hal yang lain. Nah, aku baru menyesal kenapa aku belajar linguistik gak beneran gitu. Karena aku malah kebanyakan itulah ekstra kampus, banyak yang ya berorganisasi dan lain-lain yang ya kalau dibilang sedih ya sedihnya karena gak belajar linguistik bener-bener, tapi kalau pengalaman berorganisasi, kerja bareng, punya friendship yang beneran bisa dikatakan friendship itu aku dapat di kampus, dan itu lumayan agak-agak game changing cara kita melihat melihat life, melihat tatanan, melihat relasi sosial, dan mana yang bisa dikatakan teman. Dan kalau misalnya kita mempertanyakan ketulusan gitu, itu saatnya kan gitu Pak. Di seni-senian, nah sastranya kepakainya itulah banyakan di organisasi, di pers mahasiswanya ada malah kayak anak visipol aku sebenarnya ya, karena di luar kelasnya. Jadi sebenarnya kalau aku pamit dari rumah itu, Bu aku ngampus dulu, itu sebenarnya di kepala aku bukan kelas tapi sekre sekre UKM. Jadi sana nongkrong ya seharian kan, ya ada ininya, ada jelehnya, ada bosennya, tapi lebih sampai sekarang kalau diingat lebih banyak manisnya. Nah sastranya sebenarnya aku tuh baru belakangan itu seneng banget baca fiksi, baca Nanti Itu Luka, itu kan yang baru belakangan loh. Lama-lama tuh ya kerja di seni-senian, memfasilitasi seniman gitu tuh, ya kadang ada karya yang bagus dan kuat, tapi dalam banyak hal banyak enggaknya kan. Kalau yang enggak itu temanku tuh bilang dia tuh pernah mabuk visual, mungkin kadang dalam beberapa titik kadang harus mabuk visual juga, tapi aku nggak menyebutnya seperti itu. Nah di situ ketemu dengan fiksi itu ngasih aku kesempatan untuk untuk menikmati detail harian, untuk menikmati tiap detail harian dan lebih enjoy gitu sih aku rasanya setelah baca fiksi. Baca Ulit itu aku seneng banget, sampai aku nutup di buku terakhir itu aku takut banget ini setelah baca novel ini, takut gak nemu novel sebagus itu misalnya iya kan. Terus yang Cantik Itu Luka, kalau yang urban dan agak surreal yang lain yang ku habisin 3 volume Haruki Murakami itu ya sastra-sastranya baru belakangan aku sangat enjoy sebagai fiksi, sebagai nemenin hidup. Apalagi novel-novel yang panjang. Aku seneng novel yang panjang, yang karakternya sampai tak pikirin, karena itu jadi nemenin. Itu agak ngurangi overthinking kita di hal-hal yang nggak perlu ya kadang. Karena dunia kerja itu kadang, sekalipun seni-senian ya, itu mengharuskan kita temponya tap. Temponya udah nggak kalah sama industri. Wah ada gilanya sih itu. Nah tuntutan dengan tempo yang tap itu kadang nggak selalu bagus. Kecepatan ya musuh-musuh kita lah di masyarakat modern, percepatan. Akhir 2014 aku start seni-senian bersama Biennale Jogja sampai 2015 akhir. Habis itu November akhir dilalahe nggak ada kerjaan dan aku persiapkan pernikahan. Mumpung nggak ada job, nikah aja gitu. Ya nggak gitu sih. Tapi terus habis itu ya start di IFA bulan Mei 2016. Hampir sama dengan aku ya awal-awal nikah gitu. Waktu itu jadi kepala program, ngerancang program. Jadi IFA itu waktu itu mungkin sedang proses meningkatkan engagement, public engagement gitu. Jadi awalnya aku tugasnya bikin program untuk aktivasi arsip, untuk bikin yang pertama terlintas di aku ya, yang langsung spontan nggak usah mikir banyak ya keredaksian, karena aku anak redaksi newsletter,
buku awalannya, habis itu baru festival arsip yang pertama ya, dan agak-agak effort gitu 2017 pertama kali jadi direktur festival, dan waktu itu lumayan agak ngoyo dikit, tapi lumayan ini ya, sama hasilnya ya seneng tentu aja, karena ketok oke. Festival Arsip 2017, habis itu aku jadi direktur eksekutif sampai sekarang. Nah ini kan hari-hari terakhirku gitu. Ya dari berapa tahun, udah 7 tahun sampai sekarang ya. Udah saatnya sih memang pembaruan, harus di refresh, baik untukku maupun untuk IFAA. Penting untuk dua-duanya. IFAA juga kasihan kalau sama aku terus gitu loh. Aku juga kasihan harus ada refreshment. Alhamdulillahnya momennya pas, menurutku sih. Insya Allah momennya pas. Jadi mungkin aku sederhananya karena aku tuh anaknya mengalir ya, nggak punya rencana besok cita-citanya mau jadi apa. Dulu mungkin aku kalau sebelahku pengen jadi insinyur, aku juga pengen jadi insinyur. Temanku SD, kamu pengen jadi apa sih? Dulu temanku SD namanya Siti Rosida, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi insinyur pertanian. Terus aku pengen jadi insinyur pertanian karena teman sebelahku itu. Terus SMA ya udah mulai banyak ketemu dengan referensi, udah pengen jadi entah pramugari, entah apa, lebih absurd gitu. SMA pengen jadi pramugari, kuliah ketemu gerakan feminis yang itu profesi yang cuman menghargai fisikmu, tidak intelektualitasmu, yang kayak gitu-gitu. Ya kalau menurutku biarkan itu orang lain yang menilai. Karena kalau aku orang dalam, masih terhitung orang dalam, aku masih butuh waktu untuk membuat jarak. Bahkan mungkin sekarang kalau ada yang mengkritik IFA, aku bisa baper, ya kan? Ada orang yang mengkritik, aku pasti akan secara diplomatis. Wah, bagus sekali masukannya, terima kasih banyak. Padahal dalam hatiku aku baper gitu. Itu karena attachmentku sama organisasi. Yang sekarang harus mulai wis tinggalkan, aku harus moving on. Tapi secara umum ya, kalau aku membayangkan aku sebagai orang luar, aku juga pemanfaat arsip-arsip IFAA. Sebelum aku bergabung di situ, kerja arsip itu kita enak makainya, yang memelihara itu kerjanya luar biasa. Tuh, jadi skena seni ya harus gak harus lah. Yang mana yang jawabnya ya? Harus gak ya? Kalau aku sebagai anak IFA ya, gimana sih negara ini tugasmu ngerjain kayak gini? Jangan biarkan sipil yang terseok-seok ini mengerjakan. Kalau aku kerja di IFA kan aku ngomong kayak gitu. Ya memang harusnya memang seperti itu. Kesenian sama pengarsipan ya, kalau yang aku di IFA itu dua hal itu kadang ada menyimpan elitisme. Nah itu kalau nggak disadari ya piye ya. Selama ini yang diupayakan zaman aku kerja di IFA sama tim itu mengupayakan itu, mendaratkan apa yang disebut arsip, mendaratkan apa yang disebut seni apalagi ya, itu harus kita rebut kembali. Jangan ya, karena semua orang tuh berkesenian, bahkan teyan itu juga berkesenian. Bahkan nggak usah pakai medium yang layak untuk dipamerkan, menurutku itu juga bagian dari kesenian. Nah itu yang menurutku, yaitu mungkin ajaran dari simbokku lagi ya, karena bernapas itu juga kesenian, bertahan hidup adalah kebudayaan. Jadi mungkin udah ndaki bikin pameran gitu ya, nggak terlalu ndaki dong, bikin pameran juga kerja keras.